Terus ya. Mbak. Ini nggak apa-apa. Mas, kita maju dulu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pembaruan undang-undang bank sentral itu gimana? Itu akan dilakukan tahun ini. Harapan apa dengan adanya? Ya, harapannya bahwa ada kejelasan mengenai regulasi yang jumlah bank yang menerima KLBI. Kalau KLBI itu kan suatu fasilitas yang dari dulu itu ditujukan tempat masalah dari bank-bank ya. Jadi hampir semua bank itu kira pernah menerima, ya itu semuanya sekarang. KLBI darurat rata-rata berapa darurat itu? Pastinya Rata-rata berapa Pak? Sepakat Pak dengan independensi BRI sebagai kalau memang itu baik. Pak, ada usulan perbandingannya? Malah hampir hanya disinggung sedikit sekali. Tapi yang sekarang ini kan seperti Pak Ginanjar bilang itu yang plusnya. Jadi biasanya daripada kesepakatan. Mekanisme gimana Pak? Harapan saya tentunya supaya bisa berprestasi, tentunya saya harap itu dan tantangannya juga tantangan yang mereka hadapi berat sekali sehingga tenaga baru yang seperti ini yang mereka itu memang sangat kalau berkaitan dengan minatnya itu berkaitan dengan bagian Pemerintah mengizinkan langsung kepada pemilik bank tadi seperti Bapak bilang pada Pak mengizinkan untuk investor asing langsung tanpa ya sepanjang masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya kan ada prosedurnya, ada ketentuannya, undang-undangnya kan memang dengan berbagai macam limitation, pembatasan itu kan memang dimungkinkan. Bahkan yang sedang dipertimbangkan adalah untuk mereview kembali undang-undangnya yang sudah mulai dilakukan pembicaraan Pak pemerintah dengan DPR sejak mulai 5
15 Januari yang lampau sebetulnya sudah mulai untuk melakukan updating terhadap undang-undang perbankan. Ya, dia masih dalam proses pekerjaan antara pemerintah, Interdep, juga kadang-kadang kita sudah mulai konsultasi dengan beberapa pimpinan di DPR untuk melihat supaya lebih lancar lagi gitu ya, mengenai penyesuaian karena memang perubahannya begitu cepat akhir-akhir ini ya. Ya perlu disesuaikan ketentuan-ketentuan atau perundangan yang berlaku sekarang ini supaya pas. Siapa yang mau ditanya? 6 bulan tadi. Gini. Itu sekarang mereka direksi yang itu diminta untuk mengadakan rapat, RUPS ya, untuk menentukan kepemilikan, untuk menentukan direksinya, hasil RUPS. Itu sesudah dilakukan due diligence oleh tim audit internasional. Nanti kan ada aset manajemen company sudah disetting. Peraturannya kan sedang buat di dalam proses. Kita lihat kan peraturannya aja baru keluar. Kita pasti menunggu Pak. Ya. Pak Iwan, kabarnya sudah investasi ingin masuk ke Badan Nasional. Saya dengar, tapi saya belum tahu persis informasinya. Tapi ya ada yang Menawarkan lewat BCPN atau BI, Pak? pasar lah bisa di pasaran. Apakah BCPN memfasilitasi? Bagaimana? BCPN memfasilitasi, katakan Ya mereka dipersilahkan sebagai investor dipersilahkan berhubungan dengan bank itu masing-masing di mana dia minat. Ya itu kan bisnis biasa. BCPN tidak merekomendasi katakan bank itu Sebaik-baiknya mereka juga akan meneliti kan. Orang ingin masuk kan tentunya melakukan langkah-langkah penelaahan. Ya. tentunya kan setelah disehatkan di BCPN baru berarti merekomendasi ini bank BPD itu Pak mau dimasukkan. BPD maksudnya bagaimana? Kan sekarang masuk BPN. Saya kira mereka masuk oleh karena kekurangan capital adequacy ratio aja. Lain-lain bagus. Nah, ini sedang diproses mencari jalan terbaik supaya BPD itu menjadi bank yang kuat, sehat, Itu akan diumumkan. terutama modalnya saya kira peraturannya sudah sama. Sisanya diumumkan semua. Yang mana? Yang 4 Yang ini dulu lah kita tangani dulu, yang sekarang soal Kepres baru katanya Pak. Apa sama? Ya, tapi sebaiknya ini ya, apa artinya dari resmi dari pemerintah ya. Teman saya sebagai pendengar aja sih. Ya, tadi pembicara mengenai apa? Jadi salah satunya mengenai merger ya, akan dikeluarkan satu perusahaan sehingga merger itu bisa lebih cepat terjadi, tapi dengan mutu aset yang baik ya dari bank-bank yang melakukan merger. Nah, sehingga kalau bank yang sebelumnya sudah memisahkan atau mengeluarkan aset-aset yang jelek, problem loans ya, dengan menggunakan provisionnya atau cadangan, dan kalau kurang ditambah lagi cadangan oleh pemilik bank ya, sampai semua klasifikasinya itu 100% lancar, maka batasan modal itu menjadi 250 miliar, bukan 1 triliun. Bukan diturunin, tapi harus atas dasar aktiva lancar 100%. Oh, jadi kalau udah bersih ya? Kalau sudah bersih, bank yang sudah bersih itu batasan modal per akhir tahun Cukup 250. 98, ingat ya. Nanti sih naik lagi. Ini tahap awalnya yang semula 1 triliun itu adalah 250 miliar. Nah, ini dengan demikian maka bank-bank yang sekarang ini cukup banyak yang kecil tapi solid ya, itu jadi akan tetap bisa mempertahankan
ya, mempertahankan asetnya yang baik itu dan tidak terlalu repot atau mempunyai pekerjaan rumah yang sangat hampir mustahil lah untuk mencapai 1 triliun. Saya kira ini perkembangan yang sangat baik. Terus badan pengelola aset ini apa Pak? BUMN atau memang? Nah, itu akan dibentuk. Nah, ya jadi tapi jelas segala biaya-biaya itu akan harus ditanggung oleh pemilik bank. Jadi mereka hanya mengelola aset yang non performing aset aja Pak? Betul ya, jadi akan nah ini kita akan mendengarkan nanti ya suatu keputusan mengenai 2 hal ini. Jadi ada suatu kesan suatu merger yang dipaksakan gitu. Saya kira malah justru suatu merger yang menuju kepada kualitas yang tinggi ya, dan itu harus atas dasar kesadaran dari pemilik juga. Pemilik kan, kalau pemilik ingin untuk mempertahankan lah kepemilikannya gitu kan. Sekarang ini kan budaya kerjanya itu adalah sebagian ya, bukan semuanya. Itu ingin mempertahankan kepemilikan ya sebesar mungkin. Nah, tapi ini baiknya juga kalau asetnya udah bersih, modal-modal dari luar itu gampang akan masuk. Dan ini mendukung ya peningkatan modal selanjutnya. Apakah itu nanti menjadi 1 triliun dan selanjutnya dengan investor baru dalam maupun luar negeri. Ya, jadi saya pikir ini bukan dipaksakan, tapi justru yang terbaik, lebih baik jalannya daripada memaksakan untuk menjadi 1 triliun tanpa melihat kualitas dari untuk aset. 2000 tahun 2000 dan 2003 Itu nanti akan dikusahakan. Yang penting kita tahun 98 dulu deh, yaitu 250. Kan sebelumnya 1 triliun. Nah, setelah ini itu nanti kita lihat lah dari paketnya. Ya kita satu persatu deh. Langkah pertama adalah akhir tahun 98 ini. Kalau yang nggak bisa mencapai 100% aset bersih Pak? Yang nggak bisa itu nanti akan ada satu ketentuan. Ya, tadi tidak putuskan sanksinya apa belum disampaikan secara resmi. Tapi ini satu perkembangan yang baik ya buat perbankan, baik terutama anggota-anggota Perbanas ya, sehingga mereka bisa langsung sekarang lebih cepat lah proses merger. ini komentar Bapak soal pembekuan dan pengambil alihan manajemen sejumlah bank itu. Oh itu enggak, saya tidak di Atas nama Perbanas Pak. Apa itu? Bapak bisa mungkin berkomentar soal itu atas nama Perbanas. Enggak, kami tadi konsentrasinya kepada bagaimana memenuhi permodalan. Kapan Pak masalah aturan itu dibahas lagi? Misalkan sampai yang 100% tidak memenuhi asumsi itu Pak. Akhir tahun ini harusnya sudah ada ketentuan mengenai apa sanksinya. Cuman kita tadi tidak diberitahu mengenai sanksi. Rencana ketentuannya dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk apa tuh ya? Kalau namanya tuh SK, saya kira SK SKBI. Gubernur BI. Kita tunggu aja deh sebentar lagi. Kebanyakan mengenai merger. Lain-lain sih mengenai IMF lah. Jadi kita ini ya istilahnya setelah teken IMF kemarin, reformasi perbankan itu merupakan satu dari yang kunci utama. Karena biar gimana perbankan itu akan menentukan bagaimana nanti reformasi ekonomi yang menyangkut sektor real. Jadi bagaimana perbankan itu harus segera ya terlebih dahulu ya disehatkan dan tidak ada tawar-menawar lagi. Semua ketentuan dalam IMF itu harus dipenuhi tanpa tawar-menawar lagi ke depannya. Itu sudah merupakan komitmen dan kita baiknya memonitor sebagai social control hari ke hari Anda sekalian media termasuk kami pelaksana itu untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama kemarin itu dipenuhi dengan 100%. Sebab kita mau nggak mau sekarang ini memang harus bekerja sama dengan baik dengan IMF dan badan-badan dunia lainnya. Ketentuan yang baru termasuk pembicaraan tadi mengenai apa? Katanya substansinya ada kebijakan baru soal penggunaan modal 250 miliar gitu Pak. Pembicaraan tadi bagaimana Pak? Pembicaraan intinya apa tadi? Gini, kan penundaan sebetulnya modal itu kan ditetapkan 1 triliun ya, tapi itu modal masih gross kotor. Sekarang ini ternyata itu untuk bisa membackup, sasarannya memang sejak semula membackup karena kita tahu betul di dalam bank itu sebetulnya banyak masalah, banyak kredit macet, banyak aset-aset yang sebetulnya sudah menjadi potensi rugi gitu ya. Nah, kita beri kesempatan bersihkan itu semuanya, nanti harus diperiksa oleh satu kantor akuntan yang bonafit, habis itu akan direview juga, diperiksa juga oleh
BI bahwa setelah dipotong semua itu yang penyakitan itu ya, semua ya maaf ya, borok-borok itu dibuangin semua, dari piutang-piutang macet, kredit-kredit yang berpotensi masalah dipotongkan. Jadi biar sedikit tapi kuat, rapi, potong itu. Nah, mereka yang telah melaksanakan itu semuanya, kalau dipotong semuanya itu boleh sampai 250, dah minimumnya di 250. Ya, tapi kalau yang belum melakukan pembersihan ya tidak bisa menggunakan 250. Jadi ini maksudnya apa? Mendorong mereka semua membersihkan, jangan memaksakan. Namanya window dressing, tahu ya window dressing? Tapi sebetulnya dalamnya itu keropos. Udahlah, kita jujur saja, bersihkan semua aset-asetnya, kerugiannya itu dipotongkan semuanya, biar kapitalnya udah tadi yang 1 triliun itu misalnya, secara hipotesa 1 triliun, tapi tinggal 250 bersih, betul-betul bersih yang sehat. Jadi syaratnya itu untuk Dan dengan menuju cara itu pada bisa mengurangi minat untuk merger, Mbak, karena banyak belum bank yang tentu, sebetulnya- karena nah, bagi bank yang memang betul-betul sudah solid, sudah bersih, sudah tidak ada masalah, tapi terus terang aja saya nggak yakin juga itu di sekarang ini ya. Ya itu mergernya bisa dengan dasar yang 250 tadi. Tapi kan kita tahu terus terang aja kebanyakan ini bank-bank kita ini kan mempunyai banyak masalah ini dalam perkreditannya kan. Jadi lebih bagus dirapiin gitu. Nah itu karena kalau tadinya tidak dihitung dengan dasar 1 triliun, yang buat ngerapiin ini apa? Nggak cukup kan, nggak ada kan? Bisa minus gitu. Tapi kalau dia 1 triliun digabung-gabung terus dikurangin lagi masih bisa 250. 250 itu sampai kapan? Iya, Tahun ini sampai sudah akhir tahun 2008. Pak, terus katanya